Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang administrasi pajak kelas 11. Sebelum masuk, Ibu apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai apa itu NPWP. Nah, NPWP nomor pokok wajib pajak. Nanti kita akan belajar mengenai NPWP, pengertian NPWP itu apa, kemudian ada fungsi NPWP itu untuk apa saja sih, apakah perlu memiliki NPWP atau tidak, kemudian ada formatnya, apa aja nomornya, formatnya ada berapa, nanti kita akan mengetahui. Dan yang terakhir ada cara atau mendapatkan atau mendaftarkan diri mempunyai NPWP. Kita langsung saja simak videonya. Kita akan belajar tentang administrasi pajak kelas 11. Administrasi pajaknya kita akan membahas NPWP. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Kita harus punya ya NPWP kalau misalnya sudah bekerja. Kenapa? Karena nanti ada perbedaannya untuk bayar pajaknya kalau yang punya dengan yang tidak punya. Bedanya lumayan loh, sampai 20%. Makanya kalau misalnya sudah bekerja, jangan lupa bikin NPWP. Nah, di sini kita akan membahas pengertian NPWP, fungsi NPWP, format, dan bagaimana cara mendapatkan NPWP. Yang pertama ada pengertian NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai pengenal diri atau identitas wajib pajak. WP adalah wajib pajak. Jadi kalau kita sudah punya NPWP, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Oke, sudah tahu pengertiannya, kita lanjut ke fungsi NPWP. Fungsi NPWP berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Yang pertama yaitu fungsinya sebagai identitas wajib pajak. Yang kedua, menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Jadi bisa diawasi nih bayarnya telat atau enggak. Ya. Kemudian yang ketiga, keperluan terkait dokumen perpajakan. Yang keempat, memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kelima, mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu atau kredit usaha. Jadi kalau misalnya kita mau kredit usaha, misalnya di bank, pasti yang ditanyakan NPWP-nya punya enggak. Kalau misalnya punya, bisa dipermudah atau dilayani dengan cepat dari instansi tertentu yang kita butuhkan. Nah, kalau misalnya di sini ada keperluan terkait dokumen perpajakan, maksudnya adalah termasuk keperluan pelaporan SPT atau surat pemberitahuan tahunan. Itu ya. Kemudian selanjutnya setelah fungsi, kita akan belajar format NPWP. Nah, formatnya itu waktu sebelum tahun 2001, format NPWP terdiri dari 11 digit. Nomornya tuh ada 11. Akan tetapi sejak 2001 hingga saat ini, format tersebut diubah menjadi 15 digit. 9 digit pertama dari format NPWP tersebut merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Jadi formatnya ada 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Keterangannya untuk apa aja dari 15 digit? Ada 2 digit pertama itu untuk kode kelompok wajib pajak atau identitasnya. Identitas di sini berbeda-beda. Untuk WP bendaharawan biasanya dengan kode 00. Di sini diisinya kalau bendaharawan. Kemudian kalau misalnya WP-nya adalah badan, itu menggunakan 01, 02 atau 03. Nanti ditentukan ini nomor kodenya berapa untuk siapa. Sedangkan untuk WP orang pribadi kodenya
04, 05, atau 06. Nanti ditentukan oleh kantor pajaknya. Kemudian ada 6 digit selanjutnya itu menentukan nomor pokoknya. Nomor pokok itu sebagai nomor registrasi yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada kantor pelayanan pajak. Jadi nomor registrasinya nih, nomor registrasi yang diberikan oleh kantor pusat kepada kantor pelayanan pajaknya. Kemudian ada digit yang sendirian nih, satu hanya untuk kode pengecekan. Kenapa ada kode pengecekan? Diberikan untuk kantor pelayanan pajak sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP. Jadi nanti tidak ada yang dipalsukan NPWP-nya. Jadi ada kode pengecekannya. Kemudian ada kode PP atau pelayanan pajak. Kode ini adalah kode kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar. Jadi daftarnya kita di mana? Nah, misalnya di Indramayu. Di Indramayu itu kode kantor pajaknya berapa? Nanti di sini diketahui. Jadi berbeda-beda tiap tempat pelayanan kantor pajaknya. Yang terakhir ada untuk kode kantor cabang atau pusat. Nah, di sini ditentukan status WP yang ditentukan adalah sebagai berikut. Apakah WP tunggal atau WP pusat ditentukan dengan kode 00, sedangkan WP cabang dengan kode 01, 02, 03 dan seterusnya. Jadi akan diketahui apakah pusat atau cabang. Kalau pusat diisinya 00, sedangkan cabang isinya 01, 02, 03 dan seterusnya. Oke. Itu ya format dari NPWP, ada 15 digit. Kemudian tempat pendaftaran NPWP-nya. Kalau misalnya kita mau daftar atau pengen mendapatkan NPWP, itu bisa melalui langsung ke kantor pelayanan pajaknya atau melalui situs Direktorat Jenderal Pajak. Kalau misalnya kita langsung ke kantor, itu kita datang ke sana, tinggal tanya bagaimana caranya, langsung ke sana nanti dikasih tahu caranya bagaimana mengisi formulir, kemudian menghadap ke tellernya, kemudian kita tunggu dan mendapatkan NPWP. Kemudian kalau misalnya melalui pendaftaran NPWP secara online, caranya adalah cari situs Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dengan alamat ini ya, alamatnya ya www.pajak.go.id. Kemudian Anda memilih menu e-reg atau Electronic Registration. Selanjutnya pilih menu buat akun baru dan isilah kolom sesuai yang diminta. Setelah itu Anda akan masuk dan nemu formulir. Nah, di formulir itu diisi sesuai dengan KTP dan sesuai yang diminta di formulirnya. Kalau misalnya sudah, tinggal ditandatangani. Dan kalau misalnya sudah dan pengen dapat cetakan itunya, ya tetap aja harus datang ke kantor pajaknya. Oke. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.